Jadi sebagaimana sudah sering kita mendengar disebutkan dalam suatu hadis, "Inda dzikri auliya'i tanzilu rahmah." Jadi ketika dibacakan manaqib, dikisahkan sejarahnya aulianya Allah Ta'ala, maka ketika dibacakan demikian tadi, maka Allah nantinya akan menurunkan beberapa rahmat dengan catatan apa? Atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Jadi disuruh kita mendengarkan bila hendak mendapatkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Dan tidak lain adalah yang kita harapkan ini, baik di dunianya, terlebih lagi nantinya ketika kita berada di dalam kubur, bahkan ketika nantinya kita berhadapan dihisab di hari daripada akhir nanti, hari kiamat nanti, tidak lain adalah yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Jadi kadang lain yang selain demikian. Kalau kita cuma mengandalkan daripada amalan kita, maka hal demikian tadi kada guna, artinya kada memberi manfaat jasa diri kita dengan tanpa daripada rahmatnya Allah. Jadi diceritakan bahwasanya setengah daripada karamah, yaitu Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang ahli syariat. Jadi ahli syariat ni orangnya artinya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi syariat ni dijalankan bujur-bujur. Apa yang menjadi kewajiban dilaksanakan, apa yang menjadi hal yang harus ditinggalkan maka jangan digaul. Nah, itu adalah termasuk daripada syariat. Termasuk istilah kata, kalau seseorang itu hendak mendapatkan nantinya keselamatan di akhir daripada hidupnya, artinya apa? Ketika kita hendak sakaratul maut, ngapa diantaranya dua buting, jangan ketujuh hendak menggibah orang, jangan ketujuh hendak bersuudzon nang kada baik dan orang. Nah, bila hendak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau seseorang tadi ketujuh menyambuti orang lain, ketujuh menggibah orang lain, bahkan senantiasa berprasangka kepada baik dan orang lain, sebesar apapun amalan yang digawinya, sebanyak apapun harta yang sedekahkannya, maka dikhawatirkan hal yang demikian tadi bisa jadi kena akan memberi manfaat dengan dirinya. Maka daripada itu syariat yang penting kita harus tahu supaya jangan sampai merusak dengan amal ibadah kita. Dan beliau ini juga termasuk daripada watarika wal hakikat. Nah, yaitu adalah jalan menujunya Allah Ta'ala yang disertai dengan ilmu dan amal. Jadi bila kita hendak nangga kelasnya lebih tinggi tadi, jangan bila nak mesti banyak dia segala tauhid, hakikat, tarikat. Nah, kalau ujung-ujungnya nampak bersembayangan enggak ada. Nah, itu luput ngarannya, salah ngarannya. Artinya apa? Seseorang itu berarti beramalan, tetapi beramalan tadi dengan tanpa ilmu, maka nilainya kosong. Ada bermanfaat sama sekali, rugi dengan sebut. Dan beliau ini adalah kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka dikatakan barang siapa yang berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu tadi sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, jadi ini kita harap akan nih, ketika kita berziarah ke makam daripada makam aulianya Allah, makam orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, bahkan daripada ke makam orang yang sangat mulia, ke makamnya Rasulullah luar biasa.
Tidak lain adalah yang kita ambil, yang kita cari ada suatu kemanfaatan kita berharap karena mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menimbulkan suatu nilai ibadah. Babnya Rasulullah manazara aliman ay fi kabri summa qara indahu ayatan min kitabillahi. Barang siapa nang berjarah yakni ke kuburnya orang nang alim, apalagi nang orang-orang nang aulianya Allah Ta'ala, apalagi ke makamnya Rasulullah, lagi nyam lagi nih. Lalu apa ya Rasulullah? Summa qara'a indahu ayatan min kitabillahi, kemudian ia membaca di sisi kubur tersebut tadi satu ayat daripada kitabnya Allah, baik berupa Fatihah dibacanya, baik qul huwallahu Fatihah 4, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau hanya membaca salawat, bahkan menatapnya lagi membaca Yasin, hendak harap lagi membaca Al-Quran, menghafalkan di situ bagus lagi. Maka ketika orang memperbuat demikian, apa aja Rasulullah? Adahullahu ta'ala bi'adadi khutuwati kusuran bil jannah. Nah, Allah akan memberikan dengan orang tersebut nantinya sebilangan daripada langkah-langkah nang dijalaninya tadi ketika ia menuju kubur tadi, istana di dalam surga. Nah, nyaman kalau ada sudah investasi surga, jadi tinggal memasukinya. Amun kada isi investasi amal kita di akhirat kemana bulik kena. Ada berumah, oh iya kalau di dunia aja kita mau ada berumah, dia nyaman lah, kan nyaman. Amun berumah nyaman kalau nyaman. Hendak basic ya kadang, itu berumah dulu. Paling banyak basic di dalamnya mewah, makin nyaman lagi. Harap rumahnya, makin harap lagi. Dan ujar Rasulullah wa kana law bi kulli harfin qara'u ala qabrihi kasrun bil jannah min zahabin. Nah, dan adalah bagi orang tersebut di setiap huruf nang dibacanya, nang yang membaca tadi di atasnya daripada sisi Al-Quran, nang bacanya Al-Quran tadi, nah dibacanya di mana waktunya berziarah tadi, maka di setiap huruf tadi dijadikan oleh Allah Ta'ala kasrun istana fil jannati min zahabin, di dalam surga yang terbuat daripada emas. Nah, jadi luar biasa. Jadi jangan sampai ibaratnya kita ini tadi, ibaratnya anti ketika kita hendak berziarah di dalam masalah ziarah, jangan. Bab luar biasa istimewanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu orangnya kasih sayang. Kasih sayang ya kepada orang yang talabul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka, ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah, jadi kata benar, bab sebujurnya kita berziarah tadi adalah untuk mengingatkan dengan diri kita bahwasanya kita ini dicagar kayak itu juga berisi rumah masa depan juga kena. Nang ketika masuk ke situ kada bakalan berbulik lagi. Bila kita hendak nyaman, maka banyakilah memperbuat suatu amal yang baik-baik, amal yang saleh-saleh. Bila hendak nyaman, baik ya dari segi perkataan kita maupun perbuatan kita atau pakaian kita dijaga, mun hendak menilai kena amal ibadah. Bila kita hendak, bila hendak nyaman, bila hendak dijadi orang, bila hendak dikenang orang, cuma dikenang orang dengan hal yang baik-baik, maka kita jaga dan perhatikan dengan apa yang kita perbuat supaya jangan sampai menimbulkan kerugian dan penyesalan dengan diri kita. Betul, harus kita perhatikan. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecil
hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Jadi utamanya seseorang anak ini, kalau anak hidupnya berberkat, anak hidupnya nantinya adalah dipenuhi oleh Allah Ta'ala ketenangan baik dalam jiwa dan pikirannya, keberkatan diperolehnya di dalam usaha, maka senantiasa muliakan orang tua kita. Doakan Sidin, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Makinnya lagi, kenapa jadi dianjurkan demikian? Sebab ya Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ingat ya Rasulullah, ridanya Allah itu terletak dengan rida kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu adalah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Jadi bila kita hendak tahu padanya ibaratnya kita diridai atau keadaannya tadi, senang-senanglah kita membuat daripada orang tua kita tu mudah tersenyum, tertawa Sidin. Jangan bertitisan biji mata Sidin menangis. Melihat kelakuan seorang, melihat perbuatan seorang bawanya, jangan. Buat demikian itu tadi jelas sudah merugiakan dengan kita, rugi kita kena mengakhirnya. Dan seberapa orang ibaratnya anak di dunia ini tadi kan anak nyaman bertaan. Makanya Bahimat berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta ya Allah ya Tuhan, minta supaya diberikan kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Tapi melawan kuitan wani menjawab, wani kencang berkuitan, apalagi wani menempeleng, kata kipai kubiasidin makinnya am lagi. Hendak dapat samatan kan harapan sudah tahu. Jelas sudah kada bakalan nang diperolehnya. Kemudian lagi pula beliau ini mengekalkan musahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia tadi pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Nah, jadi luar biasa oleh Allah tu pada anak nyaman-nyaman. Mun kaya kita bilang ada berbantal, gelisah uring. Mun diberi bantal, apalagi empuk, tali uliur uring. Anda bangun lagi sungguh kenyamanan. Amun orang-orang nang taat, apalagi kayak walinya Allah ini tadi menghindari dan demikian tadi. Kenapa? Dikhawatirkan kalau pinalalai keasikan kenyamanan tadi. Sebab apa dunianya ada termasuk adalah tipu dayanya dengan kita tadi. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratibu sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratibu subuh hingga terbitnya matahari. Nah, jadi sembahyang subuh baru guring. Mun kita sembahyang subuh kita lihat kita masih kadang memadar dulu. Memadar ya Allah, memadar dulu tak? Biar bangun mencurat matahari. Ini bantu deh. Ada sahabat lagi itu semua isyarat sudah tak memadar bang. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia dari sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Sembahyang isyraq ini bila mana orang mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan nilaian luar biasa pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nang tam
nang sempurna je Rasulullah, sempurna, nang mabrur, betul-betul diterima. Dia kadang bahagia orangnya tapi pahalanya dapat. Yang utama. Dan apabila ia sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan bagi kita nang koler ini paling kada 2 rakaat. Nah, ya Allah. Tu gen 2 rakaat tu gen surahnya qul nyalah. Qul ya awan qul wallah. Sagi baca punya barang juga ya kalau daripada kada tagawi. Nanti deh. Berbeda dengan walinya Allah. Nang paling bagus tu sebenarnya 8. Yang bagus benar nang pas nyata. Nang ta'abdal bila kawak menggawi dan demikian. Kemudian lagi radhiyallahu anhu ini membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecil, yakni sebelum daripada baliknya. Kayak kita nih, apalagi besar kena nyaman makanannya. Hari ini kena nyaman banyak makanannya, umat 2-3 piring bertambah. Ini pantannya. Jangan nafsu aja lah. Berbeda dengan orang-orang yang sudah terpilih jadi kasihnya Allah. Ini takutan banyak itu nampak kalau menimbulkan kemalasan, menimbulkan mengantuk kena. Kayak kita tampulunya. Himat dulu. Boleh ke rumah kita aja belum tentu ada. Nah itu bangun kita nih. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tadi tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Melihat angka itu, kemudian daripada itu pergilah orang tuanya tadi kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, ujar Sidin, janganlah engkau takut akan anakmu itu tiada sak dan ragu lagi bahwasanya adalah dia itu adalah walinya Allah, dan tiada khilaf lagi antara daripada segala ulama. Nah, jadi nyata sudah orangnya tadi dinyatakan adalah sebagai daripada walinya Allah. Dan apabila radhiyallahu an itu melihat akan orang tuanya memakai daripada pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatakan kepada orang tuanya, ujasin nampak, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum beliau balik. Nah ini tadi tur di antaranya. Kemudian ulun ambil sedikit daripada ringkasan daripada karamah beliau. Jadi diceritakan daripada karamah tuannya Syekh Muhammad Salman yang dihabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in, dengan katanya, Jasidin ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega, yakni awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis daripada takut, maka aku berdiri di haluan kapalku
lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku. Napa jasidin, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas daripada air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku jasidin ke negeri dengan selamat. Nah, itu diantara daripada karamahnya Syekh Muhammad Saman. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman ini, beliau dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arba bulan 2 Dzulhijjah. Jadi 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan beliau dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pakuburannya segala istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini jalan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.